Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Arga Wijaya dari kelas 01 PT2 dengan NIM sebagai berikut. Dalam video ini saya akan menjelaskan, mempresentasikan PowerPoint dengan judul Peran Mahasiswa dalam Menanggapi Bahaya Narkoba untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Kecakapan Antarpersonal yang diajarkan langsung oleh Ibu dosen Natalia Damayanti. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh tentang narkoba, di sini saya akan menjelaskan definisi tentang narkoba itu sendiri. Secara definisi, narkoba sendiri sama dengan nafza, atau yang biasa dikenal dengan istilah yang narkoba sendiri dikenal dengan istilah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Dan nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berikut saya paparkan tentang kasus dan tersangka narkoba berdasarkan jenis-jenisnya. Yang pertama, di urutan pertama ada sabu dengan kasus tertinggi yaitu 10.567 kasus dan 13.765 tersangka. Di nomor 2 ada ganja, 883 kasus dan 1.081 tersangka. Di urutan ketiga ada daftar G atau daftar G dengan 439 kasus dan 665 tersangka. Di urutan 4 ada ekstasi dengan 227 kasus dan 307 tersangka. Di urutan 5 ada obat keras dengan 212 kasus dan 238 tersangka. Di urutan 6 ada golongan 4 yaitu 122 kasus dan 142 tersangka. Dan yang terakhir di urutan ke-7 ada sintetik kanabin, 199 kasus dan 155 tersangka. Tanda-tanda pengguna narkoba. Berikut adalah tanda-tanda yang diberikan oleh pengguna narkoba yang dapat dilihat dari secara fisik, psikis, maupun sosial. Yang pertama ada periang tiba-tiba menjadi pemurung. Biasanya orang yang sudah terjerumus oleh narkoba dengan narkotika mulai mengalami perubahan sikap, seperti yang tadinya semangat, yang tadinya riang, yang tadinya senang berkumpul, tiba-tiba menjadi pemurung. Yang kedua, sering menguap dan mengantuk tanpa alasan yang jelas. Sebenarnya tanda yang kedua ini masih terlalu mentah untuk dianggapkan bahwa dia adalah pengguna narkoba. Tetapi biasanya pengguna narkoba sering merasakan kantuk dan sering menguap dengan tanpa alasan yang jelas. Yang ketiga yaitu bersembunyi di tempat yang sepi. Orang yang sudah terpengaruh oleh narkoba lebih memilih menyendiri dan jauh dari sosial. Biasanya mereka takut akan keramaian atau lebih cenderung mengurung diri di tempat-tempat yang mereka rasa aman. Yang keempat, menjadi kasar dan tidak sopan. Orang yang sudah terpengaruh narkoba cenderung memiliki emosi yang meledak-ledak dan tidak terkontrol. Biasanya mereka sangat tidak mempunyai batasan gitu. Disenggol sedikit langsung marah, mengeluarkan kata-kata yang tidak terkontrol lagi, tidak ada sopan santun terhadap orang yang lebih tua, dan lain-lain. Yang kelima, menjadi manipulatif dan suka menghabiskan uang. Narkoba juga sangat mempengaruhi psikologis, sehingga para penggunanya menjadi manipulatif dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang demi adiksi mereka sendiri. Biasanya mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang demi membeli narkoba yang sudah membuat mereka menjadi adiktif.
Yang keenam, badan semakin kurus, dan yang ketujuh, mata tampak memerah dan cekung. Secara fisik dapat dilihat dari tubuh mereka yang makin lama semakin memburuk, seperti di poin ke-6 dan ke-7, yaitu badan semakin kurus dan mata tampak memerah dan cekung. Oke, berikut adalah dampak-dampak para pengguna narkoba. Dampak-dampak para pengguna narkoba dibagi menjadi 3 dampak. Dampak tersebut dari segi fisik, sosial, dan psikis. Dampak secara fisik yaitu kejang-kejang, sakit kepala, halusinasi, gangguan kesadaran, penurunan hormon, gampang tertular penyakit seperti HIV dan AIDS, dan overdosis. Dampak secara sosial yaitu dampak secara mental, mereka menjadi antisosial dan cenderung berbuat kegiatan asusila yang merugikan orang lain, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan menjadi terganggu, dan masa depan menjadi suram. Dampak secara psikis, lamban kerja, ceroboh, hilang kepercayaan diri, penuh kecurigaan, dan menjadi agitatif dan sulit berkonsentrasi. Penanggulangan. Berikut penanggulangan menjauhi narkoba atau mencegah narkoba. Yang pertama ada pencegahan dari pendidikan agama, didekatkan secara agama. Yang kedua ada penyuluhan narkoba, memaparkan apa itu narkoba dan cara-cara menjauhi dan mencegahnya. Yang ketiga tidak merokok. Bukan sebenarnya pada poin ketiga sendiri masih sangat mentah juga. Kenapa? Karena merokok sendiri biasanya para perokok belum tentu pernah menggunakan narkoba atau sedang menggunakan narkoba. Tapi biasanya para pengguna narkoba biasanya sangat dekat dengan rokok. Hal yang dapat kita lakukan sebagai pencegahan yaitu mungkin dengan melakukan tidak memulainya dari merokok. Pada sub kedua yaitu tindakan hukum penyalahgunaan narkotika. Dalam hukum sendiri, narkoba atau narkotika pun sudah ditulis di dalam undang-undang. Yang pertama ada hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, hukuman tertinggi dari 20 tahun dan terendah 1 tahun, hukuman kurungan, dan hukuman denda dari total 1 juta rupiah sampai dengan 7 miliar rupiah. Dan ketiga yaitu rehabilitasi. Sebenarnya sebagai mahasiswa yang dapat kita lakukan untuk mencegah narkoba dan narkotika sendiri adalah memilih pergaulan mana yang bisa dilihat secara positif maupun secara negatif. Karena seperti ini, narkotika ini sangat cepat menyebar melalui pergaulan. Dari diri sendiri dapat mencegah, dimulai dari lingkungan yang seperti pergaulan, pertemanan, dan mungkin bisa juga secara konsultasi terhadap orang yang lebih tua, lebih sering berdiskusi, dan memiliki organisasi-organisasi yang sehat, mungkin dapat mencegah penggunaan narkoba seperti ini. Mungkin sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih terutama kepada Ibu dosen Natalia Damayanti telah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah kecakapan antarpersonal sendiri. Terima kasih telah mengajarkan saya dalam 1 semester terakhir. Semoga Ibu Natalia Damayanti sendiri sehat selalu, dan semoga kita bisa bertemu di lain semester atau lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.